Сохрани нас, пожалуйста. Пожалуйста, Иисус, не давай нам погибнуть, пожалуйста. These winds, combined with low humidities and low fuel moistures, will keep the fire threat in all of Los Angeles County very high. I ask all Los Angeles County residents in the wildfire-prone areas to understand that the necessary public safety power shutoffs are important for our collective fire safety in preventing the next wildfire natural disaster. Itulah yang disampaikan oleh Anthony Marrone, Kepala Departemen Pemadam Kebakaran LA. Di situ ia memperingatkan bahwa ancaman dari kebakaran ini akan makin besar, ketika angin, kelembaban, serta curah hujan yang rendah, memberikan ancaman kebakaran seluruh Los Angeles. Kebakaran di LA sendiri dimulai pada tanggal 7 Januari yang awalnya terjadi pertama kali di titik Palisade. Kebakaran itu selanjutnya meluas dari hari ke hari tanpa mampu ditangani oleh Amerika. Selain Palisade, kebakaran juga terjadi di area lain, seperti Eaton, San Gabriel, Hurts, Lembah San Fernando, Kenneth, hingga mendekati Ventura County. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Amerika untuk mematikan api. Mereka telah menggunakan 60 pesawat tanker atau heli pemadam kebakaran, yang merupakan jumlah terbesar yang ada di dunia. Mereka juga telah dibantu Kanada hingga Meksiko. Namun sejauh ini 7 hari kebakaran berjalan, api benar-benar belum padam. Lantas apakah kendala yang membuat kebakaran di LA sangat sulit dikalahkan? Dan seperti apa perasaan warga di sana menghadapi serangan api tersebut? Berikut informasinya. Jika kalian pikir memasuki hari ke-7 kebakaran di LA api sudah mulai bisa dikendalikan, maka prediksi kalian tidak tepat. Sebaliknya, seperti yang ada di gambar ini, area evakuasi semakin meluas. Hal ini karena LA bersiap menghadapi angin kencang berkecepatan 50 hingga 65 mil per jam, yang dapat mengobarkan api yang tidak terkendali menuju pusat Hollywood di Brentwood, atau bahkan lembah San Fernando yang ikonik. Sebagai info, Brentwood merupakan salah satu area yang dikenal sebagai salah satu kawasan paling gemerlap di LA. Di situ ada banyak rumah bintang top dunia, termasuk legenda bola basket terbesar LeBron James, dan pada hari Minggu pihak pemerintah setempat telah memerintahkan penduduknya untuk segera mengungsi, karena ancaman semakin meningkat. Inilah yang kalian lihat dari jendela saat kalian ada di Brentwood. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Saat ini sendiri kebakaran di LA telah membuat sedikitnya 24 orang menjadi korban jiwa, dan dari sorotan udara kebakaran ini dinilai oleh media-media dunia memiliki skala apokaliptik, yang dapat diartikan sebagai sebuah bencana super besar seperti kiamat. Los Angeles dipenuhi dinding api yang menghantam rumah-rumah, dan membuat penduduk di sana berlarian menyelamatkan diri. Sekarang lihatlah momen yang memilukan berikut ini. Dari sebuah mobil yang dikendarai seorang ibu bersama anaknya, sang ibu nampak kebingungan mencari cara pergi dan menyelamatkan diri. Ketakutan itu jelas dirasakan ibu dan anak ini saat memasuki area gelap yang diselimuti oleh kabut tebal. Ia pun sempat bolak-balik sebelum memutuskan kembali, karena jalan benar-benar tertutup dan itu benar-benar menyayat. Только что ехали этой дорогой, только что. Боюсь туда ехать. У нас дым здесь. Доча, молись. Иисус, пожалуйста, сохрани нас. Иисус, я тебя прошу, пожалуйста, я тебя люблю, пожалуйста, помоги нам. Доча, сохрани нас, пожалуйста. Пожалуйста, Иисус, не давай нам погибнуть, пожалуйста. Мама, мама, все будет хорошо. Есть быстрее. Есть быстрее, мама. Go back, go back, go back. Пожалуйста, Иисус. Go back, go back, go back. Мам, просто едь, пытайся. Meski begitu, sekali lagi ini belum selesai. Baru-baru ini salah satu ahli klimatologi atau cuaca,
Daniel menjelaskan dalam unggahan videonya yang dipublikasikan oleh The Sun. Daniel, dirinya mengatakan bahwa dari perspektif cuaca ini akan lebih buruk dari yang ia jelaskan kemarin. Part I really wanted to convey on tonight's session is that this isn't over yet. The weather conditions upcoming look pretty bad, to be quite honest, from a fire weather perspective. In fact, actually worse even than I mentioned yesterday. So there have been, of course, lots of rumors and fears circulating surrounding what might or might not. Sekali lagi api yang dipicu angin telah membuat ratusan ribu orang harus dievakuasi, dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya, tak terkecuali para selebriti Hollywood, yang secara tragis melihat rumah mereka berubah menjadi puing-puing yang membara, dan bahkan seorang mantan aktor cilik Australia juga tewas secara tragis dalam kebakaran hutan tersebut, di mana petugas pemadam kebakaran memberitahunya bahwa SK meninggal karena keracunan karbon monoksida. Selain memiliki jangkauan yang begitu luas, api yang menyerang LA juga membawa panas yang begitu luar biasa. Dalam sebuah video seorang pria yang kembali ke tempat yang telah terlalap api, untuk melihat puing-puing lokasi yang telah padam, menemukan fakta betapa panas api saat menemukan salah satu bagian dari mobil nampak mencair dan membeku menjadi keras. Itu sekali lagi menunjukkan betapa panas api yang membakar Los Angeles. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside. Di sisi lain kita juga bisa melihat tornado api yang muncul, ketika perpaduan api dan angin yang berputar membentuknya menjadi sesuatu yang mengerikan. Di sisi lain coba lihat yang terjadi di atas yang diambil dari dalam heli atau pesawat, kalian akan melihat betapa besar kebakaran di LA, yang sangat sulit untuk dihentikan. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Setelah 7 hari kebakaran belum bisa diatasi, menurut laporan dari AccuWeather, mereka memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Los Angeles yakni antara 250 hingga 275 miliar dolar AS atau sekitar 4.000 triliun rupiah hingga 4.469 triliun rupiah. Bagi yang belum bisa menggambarkan betapa besar kerugian itu, Mimin ambil contoh pendapatan negara Indonesia tahun 2024, yang mana tercatat sebesar 2.247,5 triliun rupiah per tanggal 31 Oktober tahun 2024, itu artinya dalam waktu 7 hari saja Los Angeles benar-benar mengalami kerugian yang besar. Jumlah kerugian itu tidak berlebihan, jika mengingat bahwa kebakaran hutan yang melanda Los Angeles ini juga telah menghanguskan area seluas sekitar 36.685 hektar. Sebagai perbandingan jalur Gaza memiliki luas sekitar 365 km persegi, dengan demikian luas area yang terbakar di Los Angeles hampir setara dengan luas keseluruhan jalur Gaza. Sekali lagi perbandingan ini memberikan gambaran betapa luasnya wilayah yang terdampak oleh kebakaran tersebut.